Baik, kita mulai saja ya, Pak Didin. Ya, mangga Pak. Ya, oke. Baik, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Selamat sore kepada Bapak Ibu semua dan juga pada Bapak PP yang saya hormati. Mohon maaf nih, saya agak terlambat karena tadi kondisi di tempat saya tadi masih mati lampu ya, dan juga hujan nih Pak. Tapi Alhamdulillah tadi langsung nyala lampu. Mudah-mudahan ini sampai selesai kita masih kondisi seperti ini dan tidak ada kendala apapun dan tidak ada perubahan apapun. Mudah-mudahan kita selesai sampai. Baik, sebelum kita mulai, kita sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Ya, Bismillah. Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk saya screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, mudah-mudahan sudah bisa terlihat jelas. Baik, Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan masuk di ruang kolaborasi untuk sesi 2, praktik belajar untuk kegiatan hasil coaching untuk supervisi akademik selama 2 jam belajar, dari jam setengah 4 sampai jam 17.15. Kita lebihkan 10 menit untuk kondisi tadi tertinggal. Identitas modul kita, paket modul kita masih praktik pembelajaran yang berpihak pada murid untuk modul 2.3 yang terakhir untuk di paket 2. Alhamdulillah secara tidak sengaja ya kita pelan-pelan sudah sampai di modul 2.3 untuk paket 2 terakhir. Sesi pembelajaran di Rukol 2, jumlah jam belajar kita 2 jam dari jam 15.30 sampai 17.15. Hasil masih dengan saya. Kompetensi lulusan yang dituju diharapkan kepada Bapak Ibu penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Yang ketiga, Bapak Ibu guru terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Capaian umum modul dan capaian khusus modul kita saya harus bacakan. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa baca di LMS masing-masing. Agenda kita untuk hari ini ada 4. Pertama, pembukaan aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 tentang praktik. Jadi hasil latihan yang kemarin untuk coaching, kita akan coba praktikkan langsung dan direkam. Terakhir, review aktivitas pembelajaran dan penutup. Skenario kita hari ini adalah penyambutan, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar, penjelasan instruksi coaching, lalu ada praktik coaching. Ini ada 40 menit. Jadi 40 ini minimal ya, atau ya minimal. Jadi masing-masing kedapatan untuk praktik coachingnya 20 menit. Pengisian lembar refleksi diri coaching, jika masih ada kesempatan silakan sambil berjalan mengisi ketika memang di 40 menit tadi belum tuntas. Dan nanti
Kalau udah selesai, ternyata di sini hasil refleksi diri coachingnya disampaikan secara masing-masing dari kelompok. Yang penutup, penguatan praktek coaching, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, foto club, dan foto bersama. Pembukaan tadi sudah, simpel saja, takutnya ini waktunya tertinggal. Tujuan pembelajaran, CGP dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Kesempatan belajarnya, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Review pembelajaran, ini saya rasa dilewat saja ya. Aktivitas sesi kedua, instruksinya, jadi kepada Bapak Ibu, praktik coaching dilakukan dengan model Tirta. Kedua, praktek coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Yang ketiga, CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Yang keempat, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa dilakukan setidaknya sama dengan latihan yang kemarin. Yang kelima, masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 20 menit. Jadi tadi kan 40 menit. Jadi satu orang 20 menit, 20 menit. Praktek coaching dilaksanakan di BOR atau breakout room. Salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman yang kemarin saya sebutkan. Hasil rekaman silahkan diunggah di LMS 23 A53, unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.3 di Asmen. Sebagai penilaiannya di sana. Pembagian kelompok coaching masih seperti kemarin. Nanti ada di kelompok 1, itu di BOR 1, itu ada Pak Iyong, Bu Juju, nanti saya ada di sana. Kelompok 2, ada Bu Nena, ada Pak Eri, Pak Didin, ada di sana sebagai pemantaunya. BOR 2 untuk kelompok 3, kelompok 3. Itu ada Pak Agus. Maaf Pak Basil. Ya. Maaf Pak Basil, ini rekan-rekan CGP minta izin masuk nih, belum diizinkan masuk. Iya. Oke, sebentar ya. Oh, udah masuk. Oh, banyak juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Didin. Ya. Lanjutkan ya. Terlambat Pak. Lanjut Ya. Pak. Mangga Calik. Kita lanjutkan saja Bapak, Ibu semua. Terima kasih Pak Didin. Untuk kelompok 3 nanti akan masuk di BOR 3. Ada Pak Agus, ada Pak Kohar, dan ada Pak Wawan. Dia pemantau di sana. Dan kelompok 3 ada, kelompok 4 ada di BOR 4. Ada Bu Iin Superlina, dan Bu Iin Yunita, dan Pak Yayan. Nah, yang bertiga ini silahkan dengan 40 menit diatur. Tadi harusnya 20 menit, 20 menit. Nah, kalau untuk 40 menit untuk bertiga, silahkan. Yang penting, setiap CGP usahakan lakukan sebagai coach. Minimal begitu.
supaya perekamannya ada. Ini refleksi diri, ternyata yang kemarin dikira saya hanya untuk ditempelkan saja di jurnal, ternyata ini harus diisi dan disampaikan di kegiatan hari ini setelah Bapak Ibu melakukan praktek coaching. Ini ada rubrik penilaiannya, dari mendengar aktif, pertanyaan berbobot, memperdayakan coaching, ketepatan waktu, dan pengumpulan tugas yang baik. Ini tidak perlu saya bacakan satu persatu. Yang jelas ini ada penilaian dari saya. Lalu kita akan lakukan praktek coaching. Di refleksinya nanti setelah kita selesai lakukan coaching. Gimana Bapak Ibu? Sampai di situ ada pertanyaan? Jelas Pak, siap. Oke, siap. Nanti atau dari Pak Pepe ada yang disampaikan? Cukup? Oke, cukup. Kalau tidak ada, kita. Oh ya, Pak Yaya. Silakan Pak Yaya. Pak, mohon izin ini kan saya terlambat masuk ya, lagi di jalan bentar lagi sih 3 menitan lagi. Ini terkait tugas yang sesuai instruksi kemarin kan dibagi kelompok ya 3 orang gitu ya. Iya. Untuk kelompoknya kan. Itu iya, yang sambil direkam kan Pak ya? Iya. Nanti direkam Pak. Dikumpulin oleh ngerjain apa buat ya. Masing-masing Pak. Kalau yang rekamnya itu gimana Pak? Pakai MC apa? Kita kan 3 orang. Nanti saya kasih co-host. Kemarin saya kasih sampai untuk ke bagian-bagian Bu Iin kalau nggak gitu, salah ya. Gimana Pak Yayan? Oh siap. Berarti udah ke Bu Iin kemarin ya itu instruksi. Soalnya kemarin kan nggak ngedengerin. Iya. Ya siap Pak. Gimana Bu Iin? Terima kasih Pak Yayan. Ya siap Pak. Pak, mohon maaf. Iya. Untuk umpan balik disampaikan sehabis coaching, misalkan saya dan Bu Lina langsung diberikan umpan balik ketika saya menjadi coach, atau memang refleksinya nanti setelah selesai semua bersama teman-teman, Pak? Umpan balik yang mana ini? Refleksi yang seperti Bapak kemarin. Oh, refleksi yang ditulis itu nanti setelah selesai. Setelah Nanti selesai. Bu Iin kan sudah ngetik. Nanti Ya. Bu Iin sampaikan. Pak Yayan seperti itu. punya Pak Yayan sampaikan. Bu Iin Ya. punya Bu Iin sampaikan. Kan ada 9. Iya. Prediksi saya seorang bisa menyampaikan waktunya kurang lebih 3 menit. Gitu, Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup, saya stop dulu ini, share screen. Jadi
Sudah saya buka di bornya. Mangga silahkan Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum Pak Pasil, izin keluar dulu bentar beralih ke ini ke laptop. Bu Iin, silahkan menjadi host. Pak Kohar, beralih Pak Kohar. Bu Juju ditunggu di bor. Pak Kohar, silakan. Sudah saya jadikan co-host. Lakukan perekaman. Mohon izin Pak Pasil, bor 2 minta akses. Oke, Pak Eri silakan. Sudah saya jadikan co-host untuk melakukan perekaman. Untuk bor 1, Pak Yong, silakan. Sudah saya jadikan co-host untuk melakukan rekaman. Baik Pak, terima kasih. Jangan lupa Pak Eri, lakukan rekaman.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Pasil, izin bertanya. Oh, ke situ ada ya? Tar matiin dulu berarti, Bu. Assalamualaikum Pak Pasil. Izin bertanya ini. Di bor aja. Oh, di bor. Ini soalnya mau proses perekaman Pak Didin ini di bor. Itu kan harus 2 orang ya, coach sama coachi. Jadi saya izin keluar dulu tadinya ini. Bisa ini. Oh, ini dulu ya. Tadi mana ya?
Payung jangan dilepas dulu rekamannya untuk selama payung dan bujuk kita di coach dan coaching gitu. Jadi jangan dilepas dulu rekamnya. Tidak ada 2 kali rekamnya. Teruskan aja, Pak.
Ya, Bapak Ibu kita tunggu saja dulu. Di kelompok 4 nih masih belum selesai nih, Bapak-Bapak. Nah, kelompok 4 nih ada 3 orang di bor 4. Jadi bergantiannya agak lumayan. Gimana Pak Kohar? Ada Rizky? Mohon maaf, Pak Fasil. Ya, Tadi kan saya memberhentikan perekaman ya. ya. Itu rekamannya masuk kemana ya Pak Fasil? Masuk ke email Bapak. Oh, ke email ya, bukan ke drive. Iya. Ke emailnya baru di-drive-kan, Pak. Oh iya Pak, coba saya cek dulu deh. Sehingga nanti tadi dengan yang Pak Kohar, dengan siapa? Pak Agus. Nah, nanti minta ke Pak Kohar untuk tugasnya Pak Agus. Belum Pak, belum langsung Pak. Proses dulu dalam 1 kali 2 hari Pak. Oh, nggak langsung Pak. Nggak bisa Pak. Oh iya, Minimal iya, 1 iya. kali 24 jam. Oh iya, harus ngopi dulu Rekamannya. berarti Pak kalau Oh begini ya. iya Pak. Seperti itu Pak. Saya Sabar, malam-malam juga sabar, begitu Pak. Saya seperti itu Awas. capek. Awas Pak Par. Pak Fasil, punten. Udah Kenapa sampai Didin? mandi ya. Iya begitu. Pak Fasil, punten. Tadi Ya maka. saya itu diberhentikan rekamannya, kemudian direkam lagi, berarti nanti yang masuk 2 video gitu Pak? Apa gimana itu? Nah itu baru sekali kejadian dengan Pak Yong. Masalah itu Pak Yong. Alhamdulillah lihat. Tadi itu salah. Sebetulnya salah Pak. Langsung saja sampai selesai. Jadi Iya. satu link videonya untuk berdua. Oh, Jadi kan kelompoknya ada iya. 2 orang. Iya, Link iya, satu iya. video untuk berdua. Punya Iya, iya, tugasnya Pak Yong dan punya tugasnya Bu Juju. Di Iya, situ ada iya, Bu iya. Juju dan ada Pak Yong. Selama Pak Yong Oh. melakukan coaching. Nah kalau tadi dimatikan, nah kita tunggu aja lah Pak. Apakah bisa, apakah tidak gitu. Iya, iya, Gitu, iya. Pak Kohar gimana Pak Kohar? Aman? Waduh Pak, sempat keringat dingin ini Pak. Mencari videonya nggak ada. Soalnya Pak Fasil, ini rekamannya matiin jangan. Matikan Jangan, aja Bu. Matiin Bu. Matikan aja Pak. Ya matikan Bu. Aduh. Jadi Saya kira tadi pengalaman ya was Bapak was Ibu. Pak Yong kata Pak Yong saya masuk ke Pak Par bisa salah ngerekam gitu. Kan hasilnya kalau Nggak ada pertanyaan. Jadi saya anggap bisa semua gitu. Aduh. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan lancar pada Bapak Ibu semua. Tadi yang jadikan co-host untuk kita Saya jadi juga ke main co-host. room. Silakan tanyakan yang jadi co-host, hasil rekamannya diminta gitu. Misalnya yang bertiga tadi Bu Nita, silahkan berikan nanti kepada Bu Iin dan Pak Yayan. Iya. Pak Kohar, nanti silakan berikan link rekamannya ke Pak Agus. Jika bisa mah langsung sudah di YouTube. Tadi kan saya bertiga Pak. Saya keluar dulu nih. Iya. Pak Fasil tadi keluar di room kelompok itu ya. Iya. Kan cuma berdua tuh kerekam. Terus saya masuk lagi kan karena ada instruksi dari PP. Masuk aja katanya tapi matiin kan itunya. Ya, jangan keluar Pak. Oh, itu Di dalam nggak aja. ada itu ya Yan Pak. Kan Bapak kan ada di dalam. Nanti kan ditutup kamera atau tutup Iya. mic-nya. Kan Iya, nggak apa-apa tadi salah Pak. keluar Kan yang itu. ngomong berdua aja. Heeh. Gitu. Yang untuk yang lainnya juga sama nanti Pak Yong silakan hasil rekamannya diberikan ke Bu Juju. Ya oke. Tapi ini buat pelajaran Bapak Ibu semua bisa kita sama-sama tahu untuk bisa mengendalikan di kegiatan room kita ini. Mudah-mudahan. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu Bapak silahkan siapkan untuk menyampaikan hasil refleksi kemarin
Waktunya tidak lama, pada Bapak Ibu diberikan waktu maksimal 3 menit semuanya. Jadi nanti saya akan lihat raise hand pertama sampai kelima dulu, siapa yang pertama dan sampai yang kelima, untuk bisa menyampaikan hasil refleksi yang sudah Bapak Ibu buat berkaitan dengan latihan atau juga praktek yang saat ini Bapak Ibu lakukan. Oke ya, kita lihat dari raise hand-nya. Baik, yang pertama ini dari Pak Eri, terus dilanjut Pak Yong, lalu Pak Agus, dan Pak Kohar. Terakhir, satu lagi. Oke, Bu Juju. Oke, raise-nya jangan diturunkan dulu. Kita dengarkan dari Pak Eri. Silahkan Pak Eri, sambil share juga nggak apa-apa. Siapa? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fasil, Pak Pepe, Pak Didin dan Pak Wawan, dan rekan CGP Angkatan 11 kelas A 01 Kabupaten Lebak. Baik, Pak Fasil, saya tidak akan menayangkan Pak ya, tidak akan share screen karena refleksi diri latihan coaching ini print out saya Pak, dan tadi dibuat oret-oret saja begitu. Iya, boleh silakan. Baik Pak, hasil refleksi saya tadi melakukan coaching dengan Ibu Nina. Saya merasa interaksi yang sudah berjalan dengan baik dalam pembahasan permasalahan yang ada, baik permasalahan dari saya sendiri maupun permasalahan dari Bu Nena. Kemudian dari penyampaian dan penggalian permasalahan tersebut sampai ke titik solusi penyelesaian permasalahan, saya terus melakukan tadi saya juga terus melakukan dialog terpimpin dengan mendengarkan pemaparan permasalahan yang disampaikan, sambil sesekali memberikan masukan dari permasalahan tersebut. Nah, saya akan terus membangun kolaborasi yang baik, terutama dalam kegiatan coaching ini. Nah, umpan balik dari Koci, yaitu yang saya rasakan pada saat di coaching, yaitu saya menemukan sebuah solusi atau pemecahan permasalahan yang saya hadapi, dan saya merasa nyaman bisa membicarakan dan menyampaikan permasalahan tersebut, sehingga apa yang menjadi beban dalam pemikiran saya ini sedikit banyak sudah mendapat jawaban dari penyelesaian tadi yang sudah dipaparkan dalam kegiatan itu kan. Terima kasih yang bisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri sudah menyampaikan hasil refleksi dari coaching yang telah Bapak lakukan. Silakan Pak Yong. Ya Halo Pak. Pak Yong. Baik Pak. Terima kasih Pak Fasil atas waktunya. Izin share screen Pak Fasil. Silakan. Waktu kita 3 menit Pak. Ya, siap Pak. Baik Bapak Ibu, saya akan merefleksikan diri latihan coaching bersama Bu Juju ya, rekan saya. Kemudian refleksi diri saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya sudah berjalan dengan baik ya selama percakapan dengan Bu Juju.
berperan sebagai coach dan coachi saling memahami kemitraan dengan baik sehingga sangat leluasa menyampaikan pendapatnya walaupun terkadang itu keluar dari area fokus kita begitu. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri si coach. Nah, saya ketika jadi coach itu kurang berbobot pertanyaannya sehingga coach sedikit kebingungan begitu. Jadi terkadang saya memberikan solusi padahal si coach itu jangan memberikan solusi kata Pak Didi juga karena tadi saya keluar dari fokus saya si coach itu sehingga memberikan solusi begitu bukan dari si coachnya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh atau kehadiran penuh begitu ya. Nah, agar tetap fokus sebelum melakukan coaching sudah harus punya gambaran begitu ya, gambaran pertanyaan-pertanyaan yang berbobot apa yang akan nanti diajukan kepada si coach gitu. Kemudian saat melakukan kegiatan coaching coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan si coach begitu. Jadi kalau misalkan tanpa ada persiapan antara si coach sama si coach itu kehadiran penuhnya akan hilang begitu Pak. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Saya akan terus berlatih Pak untuk melakukan praktik ini, melakukan coaching ya. Ini dan merefleksikannya apa yang masih kurang. Sebetulnya ini betul-betul sangat kurang Pak karena saya baru mengenal coaching ini di pendidikan guru penggerak ini Pak. Kemudian umpan balik dari Kuci ya. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching begitu? Saya merasa sangat senang karena saya melakukan coaching, saya dapat gambaran dan perbaikan pembelajaran berdiferensiasi karena kemarin topiknya yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya sangat yakin bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Selain itu kompetensi yang saya ingin kembangkan juga bisa meningkat. Jadi sangat plong kalau kita sudah melakukan coaching begitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Yong. Ya, setidaknya memang bisa dan biasa Pak. Lama-lama juga bisa Pak. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Kita bisa ketawa bersama. Bisa ya Pak ya. Oke, Pak Agus silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin hasilnya itu saya print hari ini. Langsung aja apa yang sudah berjalan dengan baik selama penerapan. Tadinya Pak saya kurang paham apa itu coaching gitu kan. Dan apa gitu manfaat dari memahami coaching tersebut gitu, Pak. Akan tetapi dengan saling berbagi suasana calon guru penggerak pada akhirnya pemahaman saya tentang hal tersebut mulai ada gambaran Pak tentang coaching ini. Apa yang masih perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya menggali Pak dalam penyelesaian dengan masalah yang ada. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi passion, kehadiran penuh. Yaitu Pak kita harus seluruh totalitas dengan sepenuh hati ketika menjadi coach dengan menjadi pendengar yang baik serta mampu menemukan akar permasalahan dan memunculkan solusi Pak. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk perbaiki atau meningkatnya dengan memanajer diri lebih baik Pak. Selain itu saya akan belajar lagi dalam menata kata-kata saya agar tidak tertegang-tegang gitu. Umpan baliknya Pak. Apa yang Anda rasakan nih ketika di coaching? Aduh Pak, yang saya rasakan pada saat di coaching itu Pak, saya merasa senang gitu Pak. Dan termotivasi untuk meningkatkan potensi diri saya dengan adanya coaching ini, pikiran saya menjadi terbuka, plong gitu Pak, bagaimana solusi atau jalan keluar dari masalah yang kita hadapi Pak saat itu. Oh iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam.
Jangan bertegang-tegang, Pak. Bertegang-tegang gitu. Ya memang wajar, Pak, untuk pertama-tama begini. Masih malu-malu. Tapi untuk tegang-tegang punya bapak itu, Pak. Gitu. Oke, makasih Pak Agus. Kita lanjut ke Pak Kohar. Siap Pak, terima kasih. Setelah saya mencoba refleksi atau coaching sama Pak Agus, bingung gitu Pak, kami bingung alur Tirta ini kadang T-nya dulu apa R-nya dulu gitu. Setelah melakukan coaching, akhirnya kemana-mana Pak, ngelor ngidul, kadi-kadi itu jelas gitu Pak. Gitu. Akhirnya yang dipikirkan, waduh ini bagian mana identifikasi atau bagian apa ini? Akhirnya pertanyaannya nggak nyambung gitu Pak, sehingga merasa dipaksakan gitu Pak Tirta ini, walaupun sebenarnya ya tahapan Tirta ini memang sudah pas gitu Pak, cuma kami dalam menyesuaikan Tirta ini masih bingung. Ini kita bercakap-cakap udah nyampe mana, udah nyampe tanggung jawab apa sampai identifikasi gitu Pak di situ. Karena akhirnya kembali lagi, diulang lagi gitu Pak. Itu yang masih saya harus perbaiki gitu Pak dalam memahami alur Tirta ini. Kemudian yang harus diperbaiki juga dari saya Pak, cara membuat pertanyaan berbobot. Sama halnya Pak Iyong tadi, ketika Koci sudah berhenti bicara, waduh, saya mau ngasih pertanyaan apa ini? Bingung akhirnya. Akhirnya antara Koci sama Coach nggak bisa ngomong, diam, buntu gitu Pak. Maka yang harus saya perbaiki bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci, supaya Koci bisa memaparkan ide atau motivasi ataupun bakat yang ada di Koci tersebut gitu Pak. Kemudian yang akan saya lakukan supaya hadir penuh, yaitu teknik stop mungkin Pak, yang lebih sederhana. Dengan teknik stop saya bisa hadir penuh untuk Koci supaya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, supaya bisa mengarahkan Koci untuk menggali lagi wawasan dia, untuk menggali lagi motivasi dan juga bakat yang dimiliki oleh seorang Koci gitu Pak. Kemudian yang akan saya lakukan tetap berlatih Pak. Pertama, berlatih dengan rekan sejawat. Kedua, berlatih dengan rekan-rekan CGP, karena saya yakin rekan-rekan CGP hebat di sini ya, yang akan memberikan saya koci-koci ke depannya kepada saya gitu Pak, nanti ke depannya gitu. Iya. Kemudian perasaan ketika saya dikoci Pak Agus Pak luar biasa Pak. Pak Agus kocinya kadi-kadi itu ngelor ngidul. Alur Tirta maka mana belah, yang penting tujuannya kadinya gitu Pak. Oh gitu ya. Gitu Pak. Oke, makasih ya, Pak Kohar ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Pak, itu saja, terima kasih. Baik, makasih. Jujur juga Pak Kohar. Konsentrasi terutama Pak. Kita betul, harus Pak. Ada catatan respon untuk Koci itu sendiri Pak. Makanya kita konsentrasi jadi buyar, akhirnya apa yang ingin disampaikan nggak tahu karena nggak konsentrasi yang disampaikan oleh Koci tadi. Nah kita tinggal respon balik aja apa yang disampaikan oleh Koci tadi. Karena kita nggak tahu, disampaikannya masuk kiri keluar kanan, akhirnya buyar juga Pak. Iya, akhirnya nggak terarah gitu Pak. Iya, nggak terarah. Padahal kita TikTok aja gitu. Supaya apa yang disampaikan kita jelas, apa yang kita jawab juga. Ya minimal jawabannya juga ada sesuai dengan alur Tirta tadi. Gitu, siap. Ya, makasih Pak Kohar. Sama-sama. Sudah jujurnya. Oke, tadi Bu Juju. Terakhir, ya, baik, yang kelima. Terima kasih waktunya. Saya akan menyampaikan refleksi diri ya pada saat saya tadi setelah melakukan coaching bersama Pak Iyong. Di sini yang poin pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, di sini saya merasa percakapan tadi itu sudah berjalan dengan baik. Pak Iyong sebagai coach sudah cukup terbuka, berbagi pengalaman dan pemikirannya. Dan saya juga merasa cukup mampu untuk ya mendengarkan ya apa yang jadi permasalahan Pak Iyong tadi. Kemudian yang keduanya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan khususnya untuk diri saya pribadi.
saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Nah, di sini sama seperti rekan yang lainnya, mungkin saya bingung juga ingin menyampaikan apa, ingin bertanya apa setelah Pak Yong selesai menyampaikan permasalahannya. Saya bingung, apalagi saya yang mau saya tanyakan gitu ya. Sementara saya harus sesuai dengan alur Tirta itu ya Pak ya. Iya. Nah, selain itu saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari rekan coach saya. Kemudian yang refleksi yang ketiganya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini tadi terus terang ya, sebelum saya melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang saya lakukan. Tadi saya di sekolah Pak, pulang terakhir Pak. Saya 2 hari ini saya pulang terakhir karena itu tadi saya merasa deg-degan, tegang ya. Sampai rekan saya, Bu mau pulang nanti aja Pak. Jadi saya kepikiran terus Pak, karena pengalaman kemarin ya sama Pak Yong. Ya 2 hari terakhir ini saya pulang terakhir. Alasan saya ngeprint gitu kan. Padahal saya pemikiran saya udah kemana-mana gitu Pak. Ngelag ya. Mikirin sinyal, takut saya terkendala jaringan gitu Pak. Udah kemana-mana pokoknya. Iya. Ya. Kemudian yang refleksi diri yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ya. Di sini saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Mungkin saya di sini harus menggali lagi Pak, alur Tirta itu yang sebetulnya yang seperti apa gitu ya Pak ya. Karena saya kemarin menyampaikan ke rekan CGP saya, di sini ada Pak Tirta Pak, di tempat saya ada Pak Tirta. Oh, Tirta ya. Ya mungkin saya harus lebih mempertajam ya pengetahuan saya tentang alur Tirta itu Pak. Kemudian umpan balik, di sini umpan balik dari coach saya. Apa yang saya rasakan ya pada saat di coaching ya. Sebetulnya saya merasa tegang juga, tapi saya merasa senang Pak. Merasa senang pada saat saya melakukan coaching dengan coach. Saya merasa senang dapat membantu coach. Tadi pada saat berbincang dengan Pak Yong ya, untuk pada saat Pak Yong mengutarakan ini, kok enjoy gitu Pak ya. Jadi beban yang saya rasakan tadinya, mungkin Pak Yong juga seperti itu ya. Karena tadi kami sempat berbincang setelah ini, Bu, plong ya Bu, iya saya juga sama Pak Yong yang tadinya tegang saya. Kemudian di sini saya ingin berusaha menjadi lebih baik lagi, dan saya di sini merasa termotivasi ya untuk terus belajar Pak, dan meningkatkan diri agar dapat menjadi guru penggerak yang lebih baik ke depannya Pak ya. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga Bu Juju. Nah, kalau apa yang disampaikan oleh Bu Juju, tanyakan lagi ke Pak Tirta tadi. Nggak apa-apa Bu, kita belajar. Awalnya nggak bisa, nanti lama-lama bisa. Insya Allah bisa pasti. Oke, kita lanjut untuk 4 orang yang kedua. Ini ada Pak Yayan sudah mulai. Yang berikutnya silakan. Setelah Pak Yayan siapa? Chris Henkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya ini suara saya jelas tidak ini Pak? Soalnya di sini tidak ada jaringan total ini. Pak saya pakai WiFi. Jelas Pak. Jelas banget Pak. Ya, baik, terkait refleksi diri untuk kegiatan coaching ini ada sedikit momen yang sangat menegangkan bagi saya Pak, karena jujur saya dari kemarin cuma hadir tapi tidak mendengarkan. Akhirnya saya kelabakan gitu kan. Saya sebenarnya tugasnya ngapain sih gitu kan. Sampai detik tadi, sampai detik tadi saya juga bingung, coaching apa gitu kan. Makanya saya di awal tadi nanya, coaching itu menanyakan ya apa, bikin pertanyaan yang berbobot kan ya Bu.
Iya katanya gitu kan. Oh berarti saya cuman menjelaskan terkait apa ya kegiatan-kegiatan saya kata kata Buin. Nah di situ baru saya ngeh Pak. Oh ternyata gitu alurnya gitu kan. Nah walaupun saya udah tahu pengertiannya Pak, tapi saya juga masih bingung gitu kan. Karena di room kita ini tadi 3 orang, nih kan saya merhatiin tuh Pak. Oh, ternyata seperti ini. Alhamdulillahnya ini yang di room saya ini senior semua ini, Pak. Jadi saya Oh iya. banyak ilmu dari Bu Iin Yunita sama Bu Iin Suparlina sangat membantu saya yang tadinya saya tidak tahu, akhirnya saya tahu terkait kegiatan coaching itu seperti apa. Walaupun mungkin saya tidak bisa menyerap semuanya ya, tetapi ada gambaran lah. Yang berikutnya di dalam kegiatan coaching itu sendiri, tadi sebenarnya hampir sama dengan apa yang dikatakan dengan Pak Iyong ya. Jadi sempat kelabakan gitu kan. Pertanyaannya terkait apa, jawabnya harus seperti apa. Karena jujur tahapan Tirta ini saya juga baru paham barusan Pak. Saya baca-baca, oh Tirta seperti ini gitu. Jadi sebenarnya ini saya belum siap Pak dengan kegiatan coaching ini. Tetapi walaupun seperti itu, ya saya apa adanya tadi sesuai kemampuan saya, tetapi sebelumnya mohon maaf kalau tadi ada perkataan saya yang nyambung ataupun yang tidak sesuai dengan yang ditanyakan oleh coach. Saya mohon maaf karena jujur saya sangat gelap Pak untuk saat ini. Tetapi alhamdulillah sekarang ada sedikit masukan, pencerahan ilmu-ilmu dari rekan-rekan, khususnya terima kasih sama Bu Iin Suparlina ya. Dia sangat pas sekali pertanyaannya dengan alur Tirta yang awalnya saya kebingungan ini Bu Iin nanya apa ya? Saya harus jawab seperti apa? Tetapi walaupun seperti itu, alhamdulillah saya ada gambaran dan pertanyaan Bu Iin itu sangat sesuai dari mulai tujuan, identifikasi, rencana sampai tanggung jawab. Waduh, itu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah manfaat dari coaching hari ini saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan banyak juga dari rekan-rekan alhamdulillah walaupun kemarin saya tidak memperhatikan. Dan yang terakhir refleksi untuk diri saya tentunya yang harus saya perbaiki, saya mungkin akan banyak belajar lagi Pak untuk bisa menerapkan coaching dan menerapkan di sekolah saya. Seperti itu. Semangat Bayan, semangat. Terima kasih, Bayan. Yap. Oke, ada respon dari Pak Wawan. Mangga, silahkan Pak, 1 menit Pak. Oh, dari saya Pak. Ya, saya khusus ke Payan mungkin Pak ya, karena Payan ini Betul. ini memang Iya, Pak. mindfulness itu susah Payan ya, dan kita semua ada latar-latar yang menghantui kita sesungguhnya pada setiap gerak napas kehidupan ini. Bahasanya lur amat. Sudah diupayakan saja, rasanya untuk itu kita masih susah. Apalagi kalau kita memang dalam posisi kurang maksimal dalam mengupayakan. Mungkin itu. Jadi Payan mungkin ya dipercepat penyesuaian ketika terlambat 1 jam 1 malam, langsung saja ke Mbah Google. Sekarang itu yang tercepat itu di situ, di YouTube-nya, dan ini angkatan ke-11 sudah beribu produk-produk master-master guru penggerak di Mbah Google gitu ya. Jadi tinggal ATM apa ya itu saja ya, tinggal di insya Allah Payan ya. Dan saya satu kata lagi buat Payan, semangat Payan, semangat. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih motivasinya Pak Wawan, luar biasa. Simple, pendek, tapi mengena. Ya tambah lu tanya Pak Google katanya. Ya Pak Yayan. Oke, selanjutnya ke Bu Iin. Bu Nena, terus terakhir Bu Iin Suparlina. Ya silakan Bu. Siapa tadi Bu Iin? Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sinyalnya ini Pak kurang support.
Terdengar nggak Pak suara saya Pak? Jelas, Bu. Jelas? Oh ya. Baik Pak Fasil, Pak Pepe dan teman-teman rekan CGP semuanya, tadi refleksi yang saya dapatkan yaitu latihan coachingnya sudah sesuai ya Pak dengan alur Tirta karena memang sebelumnya dipersiapkan itu Pak, belajar dulu nih apa aja nih yang harus disiapkan nih, T-nya bagaimana, I-nya bagaimana, R-nya bagaimana, kan T-nya bagaimana. Kalau misalkan dengan sesama rekan CGP, insya Allah mungkin bisa menyesuaikan karena memang sama-sama misalkan terkait dengan dunia pendidikan. Tapi itu Pak Fasil, saya tadi nyoba dengan rekan sejawat di sekolah, saya latihan coaching ceritanya mau alami lah istilahnya gitu ya Pak, tanpa ada dusta gitu Keren Pak. itu Bu, keren. Iya, keren, iya, jujur, keren. Bu. Iya, iya. Iya, Kasih. tapi malah yang terjadi, Buin, ini apa solusinya katanya? Saya kan nanya gitu. Harusnya kan coaching itu kita menggali ya, menggali Iya. dari solusi si coach tersebut. Tapi ini, Buin apa ini jawabannya ya gitu. Jadi saya pusing. Kalau kalau ya belum paham gitu coaching ini alurnya seperti apa. Jadi seperti itu Pak. Nanti mungkin akan lebih belajar lagi dengan teman-teman saya. Jadi coaching nih. Jadi si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri kan. Betul. Lalu terkait masalahnya ini ya karena memang kalau coachingnya dari daring Pak ini agak mungkin dari sinyal tadi eh, yang agak kesulitan. Lalu juga untuk masalah yang lainnya, saya kebetulan senang sekali nih Pak dengan Oke, nge-lag ya. Oke, agak cukup lama. Sepertinya Bu Nita nge-lag. Terima kasih Bu Nita. Cukup, makasih. Kita lanjut ke Bu Nena. Boleh langsung Bu Nena. Kita waktunya sudah hampir selesai. Silakan Bu Nena. Ayo Bu Nena. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Izin hasil refleksi diri saya merasa sudah berjalan dengan baik selama percakapan adanya kemitraan antara coach dan coachee, sehingga coaching dapat berjalan dengan lancar. Itu sesuai dengan perjuangan saya semalam Pak. Saya belajar, pas itu mati lampu, saya sampai pakai HP di center gitu, saya belajar terus karena saya orangnya suka panik Pak, suka nervous. Jadi gimana ini ya, aduh gimana bisa ya saya besok gitu. Makanya saya terus belajar sampai tadi di sekolah juga saya terus belajar terus. Tadi juga pas lagi coaching, lagi praktek coaching, laptop saya sempat error juga, jadi nggak ada pergerakan videonya Pak. Saya sempat panik lagi Pak. Sampai, aduh gimana ini Pak Eri udah Bu, Ibu nggak ada pergerakan katanya. Waduh gimana Pak, tapi suara saya masih ada kan gitu. Jadi saya lanjut aja sampai terakhir, untungnya pas sudah selesai kepental juga ya Pak Didin. Tadi kepental juga, Pak Didin sampai bilang kurang Bu waktunya katanya 20, karena saya mungkin agak terburu-buru juga, takut keburu kepental. Nah, yang perlu diperbaiki yaitu sama mungkin dengan rekan-rekan yang lain, bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi. Saya sempat kebingungan juga, ini pertanyaannya seperti apa sih coach itu untuk bertanya ke coaching gitu. Saya sampai tadi pas lagi di sekolah nelpon Pak Eri juga, Pak Eri ini gimana saya buat pertanyaan, saya nggak ngerti gini-gini. Kata Pak Eri sama aja Bu, cuma kalau pertanyaan tuh sama aja kayak gitu juga, cuma kan dikaitkan dengan tema permasalahannya gitu, seperti apa gitu.
Oh Ya. gitu ya Pak. Ya udah mungkin saya Ya. coba Pak gitu, tapi masih tetap aja tadi Pak Eri, Bu gimana? Udah Bingung. gitu. Tetap aja puyeng juga Pak, ini belum selesai tapi ya udahlah saya coba ini siaplah gitu. Jadi makanya ya segini gitu, menurut saya sudah baik sih gitu. Terus untuk memperbaikinya saya mungkin akan terus berlatih ya Pak. Melakukan praktek coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang. Itu tadi refleksi dirinya saya merasa lega juga. Saya sempat tidak begitu nervous juga, tidak begitu ini. Jadi ada perbaikan buat diri saya. Itu karena Ya. saya berlatih. Ya gitu aja Pak mungkin. Terima kasih Bu Nena ya Diri saya. atas penjelasannya dengan keterbukaannya. Tapi wajahnya ke saya, Bu. Jangan ke kiri terus. Iya ini Pak, saya sambil baca refleksi yang saya tulis tadi Pak. Gitu. Gitu Iya. ya. Oke, siap-siap. Oke, Pak Didin, ada respon motivasi dari Pak Didin? Oke, terima kasih Pak. Ya, yang saya simak dari coaching antara Pak Eri dan Bu Nena udah ada kemajuan yang signifikan Pak dibanding dengan kemarin, dan ternyata ada keterbukaan juga. Ternyata mereka latihan juga semalam juga katanya Pak. Luar biasa. Ya, memang karena hal baru Pak ya kita tadi itu kita memang harus belajar. Apalagi kalau kita mau membuka di modul juga udah ada jenis-jenis pertanyaan seperti apa gitu kan. Ketika alur ceritanya, pertanyaan harus seperti apa ada di sana. Tinggal memang Bu Nena yang terlalu tegang Bu Nena ya, yang terlalu panik. Ini rata-rata ini terlalu panik ini dengan tugas Pak ya. Mungkin memang hal baru mungkin ya, hal baru emang, tapi sudah dari perjuangan saya apresiasi Bu Nena, Pak Eri ya dan rekan-rekan yang lain udah luar biasa. Artinya memang kita yang disebut belajar itu memang walaupun guru ya harus tetap belajar ya. Long life education itu ya dari sepanjang hayat. Nah, tapi untuk saat ini saya lihat perkembangannya ada signifikan sekali. Kemudian Pak Eri mungkin ada masih terpleset tadi masih menyampaikan bukannya memberikan pertanyaan tapi akhirnya memberikan solusi juga Pak Eri sedikit tadi saya simak. Tapi ya itu hal biasa karena memang kita baru 2 kali Pak Eri ya. Walaupun memang tadi kata Bu Nita secara alami memang rada repot gitu ya. Memang harus seperti itu ya. Kalau ini kita bisa di setting ibaratnya ya, bisa di ada sedikit belajar dulu gitu kan ya. Kalau secara alami memang sangat sulit, memang kadang tidak namanya. Yang kita inginkan jawaban dari si coach ini tapi ternyata nggak nyampe gitu kan ya. Jadi memang kita harus punya keahlian dalam membuat pertanyaan yang berbobot tadi sehingga bisa memunculkan ide-ide dari si coach tersebut. Dan mungkin ada presensinya juga, ada mendengarkan aktif biasanya. Mendengarkan aktif itu yang disampaikan oleh si coach itu oleh kita dibalikan lagi gitu ya. Maunya seperti apa gitu kan. Bukan harusnya begini. Bahkan ada kata jangan ada kata tanya mengapa gitu kan di sana itu. Ada yang katanya kalau mengapa berarti menjas katanya. Menghakimi harus seperti ini, jangan ya. Yang saya simak seperti itu, tapi secara overall saya lihat Pak Eri dan Bu Nena udah bagus, sudah ini pertanyaan-pertanyaan tidak terlalu membuat solusi dari coach ya dari coach itu, tapi sudah memunculkan solusi dari coach walaupun memang waktunya terlalu tidak sampai 20 menit, tapi memang alhamdulillah tidak sampai 20 menit, sebab kalau sampai 20 menit terpental Pak Bu Nenanya. Jadi coaching bisa terputus gitu ya. Oke, mungkin itu Pak ya. Tetap semangat rekan-rekan, sudah luar biasa lah ini untuk pertemuan kedua, sudah banyak kemajuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Didin yang sudah memberikan respon motivasi buat teman kita, CGP kita, Bu Nena, dan semuanya Pak Eri ya. Kita terakhir nih di 3 menit lagi, berikutnya Bu Iin. Bu Iin Superlina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pada refleksi diri dalam latihan coaching kali ini, yang pertama adalah apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Pada coaching tadi, yang pertama itu alhamdulillah pada saat membingkai waktu sudah lumayan bagus dengan Ibu Iin Yunita, menyamakan kata juga udah bagus, udah lumayan, meyakini pendapat, terus merayakan selamat juga setelah selesai coaching itu sudah ada, menjadi pendengar yang aktif. Saya tadi kebetulan lagi menjadi coachnya Bu Iin Yunita menjadi coachnya. Kemudian yang harus ditingkatkan itu saya adalah pertanyaan berbobotnya kurang, Pak. Saya menyadari bahwa pada saat tadi jadi coach, saya pertanyaan berbobotnya kurang. Karena saya bingung tadi, saya baru menanyakan apa kabar, Pak Yayan sudah bercerita semuanya. Jadi kurang pas dalam alur tirtanya, Pak. Jadi saya bingung mau mengkatnya bagaimana karena harus menjadi pendengar yang aktif. Sementara saya juga harus mengikuti alur tirta. Dari mana ya saya begitu? Seperti itu. Tapi sudah bagus sih tadi Pak Yayan sudah akhirnya berjalan waktu udah sesuai Pak, bisa menyesuaikan Pak Yayan, alhamdulillah. Tapi saya yang bingung. Kemudian apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh. Saya harus terus meningkatkan kompetensi coaching mungkin ya Pak ya. Yang pertama harus menjadi present, terus pendengar yang aktif dan penanya yang berbobot tentunya di situ. Kemudian yang keempat adalah untuk memperbaikinya, apa yang akan saya perbaiki tentang pertanyaan berbobot, kemudian merayakan selamatnya, terus kontak mata, saya kontak mata juga belum pas gitu, terus persiapan pra coaching dan setelah coachingnya itu, saya belum ada di situ Pak. Itu saja refleksi yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga Bu Iin Farida. Ya minimal kita harus bersabar Bu. Bersabar untuk bisa melihat kondisi teman juga sebagai coach ya. Kita sebagai coach gitu. Apa yang akan dijelaskan, apa yang disampaikan juga memang tidak mengalur gitu ya. Ya kita harus bisa sambil pelan-pelan bisa mengarahkan. Baik, ada beberapa menit lagi. Saya izin untuk share screen sebentar untuk sebagai penutup saja. Ini ada info Pak, Bu, untuk hasil perubahan revisi ya dari kementerian, itu dari nomor 2706 B3 GT 0300 2024 terakhir kemarin tanggal 11 ya, bahwa revisi jadwal pelaksanaan untuk angkatan 10 dan 11 terutama aksi nyata. Jadi tenggat waktu pengumpulan aksi nyata modul 2.3 di angkatan 10 itu 21 September. Kalau angkatan 11 tidak ada revisi, mungkin sesuai jadwal yang sudah diberikan. Lalu yang berikutnya nanti tenggat waktu pengumpulan aksi nyata modul 3.3 untuk angkatan 11 tanggal 22 November. Ini hasil revisi kemarin. Untuk lampiran ketiganya berkaitan dengan revisi jadwal pelaksanaan pendidikan guru penggerak reguler angkatan 11 untuk pendampingan individu dan lokakarya.
Yang pertama, PI 5 itu dilaksanakan tanggal 18 sampai 22 November. Dan Lokakarya 5 tanggal 23 November. Ini untuk jadwal berikutnya, Bapak Ibu semua, jangan lupa ya, untuk jurnal refleksi 2 mingguan ke-7, due date-nya tanggal 28 September, unggah tugas hasil tadi, rekaman, ketika sudah bisa direkam dan dilakukan oleh Bapak Ibu, yang tadi saya sudah jadikan co-host, itu due date-nya tanggal 1 Oktober. Untuk yang ketiga, koneksi antar materi, due date-nya tanggal 8 Oktober 2024 ya. Demonstrasi modul 2.3, itu due date-nya tanggal 3 Oktober. Aksi nyata modul 2.3, due date-nya tanggal 3 sampai 8 Oktober. Dan karena sudah Bapak Ibu selesaikan paket 2, berarti ada post test untuk modul 2.1, 2.2, dan 2.3 yang sekarang terakhir. Akan dilaksanakan hari Jumat, tanggal 4 Oktober. Mudah-mudahan tidak berubah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin itu yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tuntas sampai ke paket 3. Oke ya, Pak Didin, Pak Wawan, saya bersabar untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Mungkin demikian. Siap. Untuk kegiatan hari ini, saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sama-sama menutup kegiatan kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Wawan, Pak Didin sudah mendampingi saya teman-teman CGP. Terima kasih informasinya Pak. Informasinya. Alhamdulillah ini saya bantu ini Pak, ada informasi perubahan PI 5 nih. Kalau di awal kan itu bentrok dengan ANBK utama ini. Kalau ini maju ke tanggal 22, insya Allah aman ini. Tapi sebentar Pak Fasil, itu kalau untuk di ini Pak, demo Pak, untuk aksi nyata di sini 23 November Pak. Yang di LMS itu. Maksudnya gimana Pak? Aksi nyata. Aksinya modul 23. Kenapa? Ya. Tanggal 23 November Pak. Yang modul berapa? 23. Buat? Ya. Angkatan 11 nggak ada perubahan. Ya, berarti kita nggak ada perubahan, Pak. Oh iya. Ya maksud 2.3. Yang Bapak share itu kan apa? 3 Oktober apa itu aksi nyata? Itu 3.3 Pak Gus. Itu 3.3. Oh. Oh iya, siap. Siap. Udah kaget Pak ya. Waktu saya kan 3 Oktober. Baik. Oke. Gimana? Cukup, ada lagi? Bapak Ibu dipersilakan untuk Bu In angkat tangan. Ada apa Bu In? Ada Bu In. Ada Bu In. Tanda itu angkat tangan Bu In. Belum diturunkan kayaknya itu Mas. Oh belum turun itu. Capek Bu In. Mohon maaf sebelumnya. Pak Fasil mau ada yang ditanyakan? Silakan. Ayo silakan Bu. Kan kita untuk tugas dekon sama tugas aksi nyata ini kan membuat video juga ya Pak ya? Video coaching juga. Nah, ya saya masih bingung untuk sama rekan-rekan sama aksi nyata. Kalau dekon ini harus berdampingan atau boleh gimet gitu bentuknya, bentuk rekamannya, videonya. Silahkan, Ibu lebih nyaman mau daring atau dengan luring? Nah, itu.
Oh gitu. Ya, loading. Direkam. Direkam. Luring bagus ya, baringnya liwat tuh, Rang. Nah, silakan. Luring Cocok, Pak, Pak. empatnya di satu Cocok. tempat gitu, sambil ngaliwat, sambil refreshing. Mau didampingi dengan PP-nya boleh. Biar nggak Cocok. maksimalnya lebih Pastinya juga Gas boleh kan, Pak gabung. Didin. Pastinya juga boleh gabung. Gitu ya, Bang. Oke, Mbak ada lagi? Cukup, Pak. Kalau untuk aksi nyata itu Pak, kita di sekolah masing-masing kan ada kan itu